Berbuat zalim kepada diri sendiri maksudnya apa? Yaitu kalau kita melakukan kemaksiatan, kita melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya berbuat zalim kepada diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal islam, wa kafa bihima min ni'mah. Para hadirin dan hadirat sekalian, kita saat ini masih berada di dalam bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang padanya kita berlaku zalim di bulan tersebut. Terutama sekali yaitu pada saat ini kita berada di kelompok yang terakhir, yaitu dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ya. Bulan yang diperintahkan kita melakukan banyak amal kebajikan yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan, lipat gandakan kebajikan di sana. Sebaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala larang perbuatan zalim di bulan ini. Artinya melebihi tentunya pelarangan di bulan-bulan yang lain. Kezaliman di bulan apa saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi jika itu dilakukan di Ashhurul Hurum, ya, di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan-bulan ini sudah dikenal oleh bangsa Arab, ya. Sebelum datangnya Islam, mereka pun memuliakan, ya, bulan yang dimuliakan ini, Ashhurul Hurum ini. Jika mereka misalnya dalam satu peperangan, ketika masuk di bulan-bulan yang dimuliakan ini, mereka berhenti berperang, karena ini memang adalah mereka sangat meyakini akan kemuliaan bulan ini. Dan ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kemuliaan ini, kemuliaan bulan-bulan ini di surah At-Taubah ayat 36 yang akan kita baca dan renungi, ya, pada kali ini. Sebelumnya mari kita awali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya, dan juga memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengamalkan segala apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan menjauhi apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan hati-hati kita dari segala
penyakit hati seperti syirik, kibir, hasud, riya, suudzon dan sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taubah ayat 36 ini dengan menyebutkan bahwasanya inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 syahran, ada 12 bulan ya. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Ini sudah ada dalam ketentuan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit-langit dan bumi, Allah sudah tentukan ya, peredaran masing-masing benda-benda langit tersebut, termasuk buminya ditentukan ya, berapa kecepatannya ya, berapa rotasinya, berapa revolusinya, seperti itu. Artinya pergerakannya sudah ditentukan secara cermat, secara teratur. Bumi berputar ya, pada porosnya ya, kemudian pula ya, bergerak mengelilingi matahari. Begitu juga bulan berputar mengelilingi bumi ya. Dan bumi beserta bulan sama-sama mengelilingi matahari,
ya, itu dalam kecepatan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya peredaran-peredaran benda-benda angkasa ini, maka ya, kita bisa menentukan waktu. Bisa menentukan waktu ya, di mana 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Ya. Nah, setiap bulannya, ya, kalau bulan Qamariyah tentunya, bagaimana ketika ya, bulan berputar mengelilingi matahari 1 putaran penuh, ya, mengelilingi bumi maksud saya, ya, sampai batas di mana hitungannya itu di sini matahari misalnya, ya, ini bumi, nah bulan itu mengelilingi dari 1 titik garis sejajar gitu, garis lurus, bumi, bulan, matahari, ini namanya apa? Batas conjunction, atau sering kalau kita dengar biasanya kalau sebelum Ramadan ada sidang itsbat gitu, sering disebutkan ini waktu ijtima'nya jam sekian. Waktu ijtima' maksudnya dalam istilah astronomi namanya conjunction. Jadi waktu ijtima' itu waktu antara bumi, bulan dan matahari berada dalam 1 garis. Ya. Itu menandakan udah selesainya bulan. Jadi kalau nanti udah selesai 1 bulan, nanti beredar lagi terus, itu bumi mengelilingi, bulan mengelilingi bumi sampai nanti berada pada 1 garis lagi. Setiap sudah mencapai 1 garis, itu berarti sudah 1 bulan. Nah, kalau kemarin ini jelas sekali, awal besok Ramadan itu kan sebelumnya ada gerhana matahari. Nah, itu terjadi pada jam 11 siang, ya. Jam 11 siang terjadi gerhana. Nah, gerhana ini, gerhana total, ya, itu berada antara bumi, bulan dan matahari berada dalam 1 titik, sehingga kita kalau yang kebetulan pada garis itu melihat bulan, bulan itu menutupi matahari kalau gerhana total. Jadi benar-benar sinar matahari nggak kelihatan. Nah, inilah sebenarnya itu sudah menentukan akhir dari 1 bulan. Ya, rata-rata kalau bulan Qamariyah itu 29 bulan, 5 lah gitu, 3 sekian. Jadi nggak sampai 30 hari. Nah, itu setiap kali sudah 1 garis seperti itu, berarti sudah habis bulannya. Nah, kemarin di Ramadan kemarin, yaitu ketika gerhana itu terjadi pukul 11. Arti pada pukul 11 siang sudah habis sebenarnya bulan sebelum Ramadan, yaitu bulan Sya'ban sudah habis. Nah, setelah jam 11 itu kita sudah masuk bulan Ramadan sebenarnya. Tapi karena awal Ramadan, awal setiap bulan itu diawali dengan terbenamnya matahari, ya, maka ya ngitungnya dari bulan baru dihitung dari sejak terbenam matahari. Karena hari yang baru itu dalam hitungan Qamariyah dimulai dari sejak terbenam matahari, ya. Tidak seperti hitungan Syamsiyah. Hitungan Syamsiyah perubahan hari jam 00 kan, jam 12 malam. Nah, setelah jam 12 baru masuk hari berikutnya atau tanggal berikutnya. Tapi kalau dalam hitungan Qamariyah, menghitung awal 1 bulan adalah setelah terbenamnya matahari. Ya, oleh karena itu pas terbenamnya matahari, karena tadi udah ada ijtima', arti ijtima' tadi 1 garis antara bumi, bulan dan matahari, berarti sudah habis bulan, maka biasanya orang pada ngelihat itu, meru'yat, ya, meru'yat seperti itu. Sebenarnya secara perhitungan udah bisa ditentukan, walaupun nggak pakai ru'yat udah bisa ditentukan. Nah, teknologi sekarang kan itu mau gerhana
gerhana totalkah atau gerhana sebagiankah, di mana letaknya yang bisa melihat gerhana tersebut, itu bisa ditentukan sekarang. Jam berapa, bukan jamnya aja, menit keberapa, detik keberapa, berakhirnya di detik keberapa, di jam berapa, ya bisa ditentukan. Apalagi untuk menentukan awal bulan, ya. Tapi sekarang ini masih selalu diperselisihkan antara melihat bulan atau meyakini adanya bulan, ya masih ada pertentangan. Kalau ada kesepakatan sebenarnya, ya setiap bulan kita nggak perlu ribut-ribut lagi. Nggak perlu selisih, ada yang berbeda gitu. Ya, seperti kita menentukan waktu sholat. Waktu sholat juga zaman Rasul mesti ngelihat. Waktu sholat zuhur mesti ngelihat matahari itu sudah tergelincir atau belum. Waktu fajar subuh tadi, ya mereka melihat nih sudah ada belum fajar shadiq namanya. Fajar shadiq itu ada sinar itu yang horizontal ya di ufuk sana ya, di ufuk timur. Kalau sebelumnya ada fajar kadhib, ya ada sinar seperti ke atas begitu ya, itu belum. Tapi kalau sudah fajar shadiq yang melintang begitu, itu sudah masuk subuh. Apakah muadzin tadi ketika adzan ngelihat dulu gitu? Sekarang ini kan enggak. Kalau zaman dulu ngelihat mesti, ya waktu zuhur, ya tergelincirnya matahari. Ya, kalau kita taruh tongkat, ya, ketika bayangannya pas di tongkat, masa belum masuk zuhur. Ketika sudah bergeser sedikit, nah dia masuk zuhur. Itu seperti itu. Ya, kalau sekarang kan nggak pakai ngelihat lagi kan, udah pakai jam, pakai ilmu pengetahuan. Ya seperti itu. Asar, maghrib, isya, subuh dan seterusnya. Ya. Nah, kita harapkan mudah-mudahan nanti juga begitu, penentuan awal bulan sudah bisa ditentukan, akhirnya ya nantinya nggak ada lagi perbedaan, ya. Tapi saya yakin itu seperti itu nantinya. Kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36 ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun ada 12 bulan. Ini sejak Allah, ini ada di dalam ketentuan Allah sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi terus beredarnya, sehingga bisa ditentukan gitu. Ini secara teratur, berulang terus secara teratur. Ya, karena ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang presisi, yang bisa dihitung. Andai kata ngacak-ngacak itu kita nggak bisa tahu, ya hitungannya ngacak terus itu nggak bisa ketahuan. Tapi karena apa yang Allah tentukan itu begitu presisi, ya terukur semuanya, sehingga kita bisa menentukan, ya waktu atau hal-hal yang lain pun. Allah Subhanahu wa taala katakan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah ciptakan segala sesuatu dan Allah tentukan, ya, kadar-kadarnya, ukuran-ukurannya, ya. Misalnya peredarannya berapa kecepatannya, kemudian benda-benda langit berapa beratnya, seperti itu, ya. Kadar oksigen yang menyelimuti bumi ini berapa kadarnya, nitrogennya berapa, hidrogennya berapa. Ini Allah tentukan, sehingga ketika misalnya kadar oksigennya mengurang, akan terjadi, ya, sesuatu yang ketidakseimbangan, ya, di alam ini. Ini biasanya ulah manusia. Apa yang Allah sudah ciptakan di alam semesta ini adalah sesuatu yang sudah teratur, sudah rapi, sudah bagus. Biasanya yang membuat tidak bagus itu ketidakseimbangan adalah manusia. Misalnya Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan bagaimana proses terjadinya hujan, ya. Hujan, penguapan dari
dari air yang ada di bumi ya, menjadi awan, kemudian awan Allah giring ke daratan, kemudian Allah turunkan lagi. Allah turunkan ke daratan dan diserap oleh tanah, disimpan di dalam tanah untuk minumnya umat manusia. Tapi apabila misalnya ketika turun hujan, tanahnya ditutup aspal semuanya atau ditutup beton, sehingga air yang harusnya masuk ke dalam bumi nggak masuk, tapi dia mengalir ke air, ke sungai-sungai, akhirnya ke laut lagi, sehingga air tanah sulit didapat seperti itu. Akibatnya, dampaknya, air laut masuk ke dalam, karena air tanah tidak ada, masuk ke, menyerap ke bumi. Air laut artinya merembes ke, dari asalnya misalnya daerah pantai itu apakah airnya payau ya. Nah, nanti kalau air tawarnya makin berkurang, air lautnya yang makin merembes. Akhirnya daerah yang payau ini atau asin, ya, bahkan asin, ya, seperti di luar Batang itu seperti itu asin. Makin terus ya, ke bumi. Kenapa ini? Kenapa akibatnya itu? Karena ulah manusia. Ya, kenapa tanahnya itu ditutup? Padahal harusnya airnya masuk ke bumi. Makanya kan ada program kemarin Pak Anies itu apa? Bikin sumur-sumur resapan itu. Sebenarnya itu ada tujuannya bagaimana mengembalikan ketentuan Allah yang Allah sudah atur bagaimana siklus air ini ya, kepada asalnya seperti itu. Ketika kita mau merubahnya, maka akan terjadi suatu dampak yang berakibat kepada kita sendiri. Dan kita kembali kepada ayat ini. Jadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah teratur ini, manusia ya, diperintahkan untuk ya, merenunginya, merawatnya, dan menjaganya sebagai khalifatullah fil ardh. Di antara 12 bulan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menyebutkan bahwasanya di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minha arba'atun hurum. Ini bulan-bulan ini tentunya adalah bulan-bulan qamariyah ya, dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Awwal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu 12 bulan itu ya. Bukan Januari, Februari, bukan. Ya. Nah, di antara ke-12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hurum artinya hurum di sini diberikan kehormatan ya. Yaitu kata Nabi di Al-Qur'an enggak disebutkan tapi diterangkan oleh Nabi ya, sebagai penegasan. Orang Arab semuanya udah paham. Salasun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Wa wahidun fardun, 1 menyendiri, yaitu bulan Rajab. Jadi 4 bulan itu bulan apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 lagi Rajab. Ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan ya, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Sejak Allah tentukan itu semuanya itu dimuliakan ya. Jadi bulan Ramadan nggak masuk di sini ya, karena bulan Ramadan itu bulan yang khusus, dia menjadi mulia karena diturunkan Al-Quran. Tapi kalau bulan yang memang ya, Allah muliakan bukan karena sebab tertentu, yaitu adalah bulan haram ini ya. Kalau bulan Maulid kenapa jadi mulia ya, kita merasa bergembira di bulan Maulid karena pada bulan tersebut Rasulullah dilahirkan, seperti itu ya. Bulan Ramadan kenapa mulia? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan tersebut. Tapi kalau Ashhurul Hurum ini memang ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemuliaan kepada bulan-bulan tersebut. Dzalikad dinul qayyim, itu adalah ketentuan agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan,
janganlah kalian berlaku zalim fihinna, pada bulan-bulan tersebut. Perbuatan zalim, perbuatan dosa, ya, ini dilarang. Di bulan apapun itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fala tadhlimu anfusakum. Ya. Itu jangan kalian berbuat zalim kepada diri kalian di bulan-bulan tersebut. Perbuatan zalim atau perbuatan dosa ini di bulan apapun dilarang. Tapi di bulan Muharram ini, di bulan haram ini, di 4 bulan ini lebih, ya, diharamkan. Ya, seperti itu. Kemudian kezaliman di sini Allah Subhanahu wa taala katakan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim kepada diri kalian sendiri. Pengertian berbuat zalim di sini artinya, kan kalau kita tahu ini orang zalim artinya melakukan keburukan kepada orang lain. Ya. Nah, bukan itu saja pengertian zalim itu. Ya, zalim itu bisa berdampak kepada 2 makna. Berbuat zalim kepada diri sendiri maupun berbuat zalim kepada orang lain, kedua-duanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat zalim kepada diri sendiri maksudnya apa? Yaitu kalau kita melakukan kemaksiatan, kita melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, itu namanya berbuat zalim kepada diri sendiri. Misalnya diperintahkan sholat, kita enggak sholat, itu kita telah menzalimi diri kita sendiri. Ya, telah menzalimi diri kita sendiri. Seperti misalnya dalam Al-Quran, Nabi Allah Adam, ya, Allah ceritakan bagaimana ketika dilarang untuk makan dari buah dari satu pohon, padahal Allah Subhanahu wa taala izinkan, silahkan makan dari, nikmati dari berbagai buah yang ada di surga, kecuali satu pohon. Tapi kemudian karena godaan syaitan, akhirnya Nabi Allah Adam alaihissalam tergoda untuk memakan buah yang terlarang tersebut. Nah, ketika memakan buah tersebut, maka terlepas pakaian yang ada di dalam yang dipakai oleh Nabi Allah Adam, dan Nabi Allah Adam diturunkan ke bumi. Kemudian Nabi Allah Adam memohon maaf kepada Allah, bertobat kepada Allah. Apa katanya? Itu Nabi Allah Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Ya, kami maksudnya Nabi Allah Adam dan istrinya, ya, Siti Hawa. Jadi Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Artinya dengan tadi melanggar perintah Allah. Ya. Nah, dari sini kita bisa tahu arti segala sesuatu, ya, kalau kita melanggar perintah Allah berarti kita menzalimi diri sendiri. Kenapa kok kita menzalimi diri sendiri? Karena akibat dari, ya, perbuatan maksiat itu kita akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kalau enggak tobat, ya. Mendapatkan hukuman yang akan dirasakan oleh diri kita sendiri. Oleh karena itu, perbuatan dosa, ya, dosa pribadi itu, ya, dikatakan perbuatan zalim terhadap diri sendiri, ya. Allah larang fala tadhlimu fihinna anfusakum, itu jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri. Ini pengertian pertama, ya, fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri. Jadi artinya jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan melanggar perintah-perintah Allah, karena dampaknya akan menjadi buruk buat diri kita sendiri. Mafhum yang kedua, pemahaman yang kedua dari fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian, adalah karena kita ini, ya, kita sesama manusia ini adalah bersaudara, ya, kullukum min Adam wa Adam min turab.
semua kalian dari Nabi Adam dan Adam dari tanah. Kita ini bersaudara. Bahkan di antara kaum mukminin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW gambarkan, ya, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'athufihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan kaum mukminin dalam kasih sayang di antara mereka, kecintaan di antara mereka, ya, itu Rasulullah gambarkan kamathalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Kalau ada satu anggota tubuh, ya, merasa sakit, maka sakitnya itu dirasakan oleh seluruh anggota tubuh. Misalnya ya, gigi ente sakit, ya, gigi kita sakit lagi, bahwa yang ngerasain semuanya, nggak bisa tidur semuanya, ya, meriang kadang-kadang, kaki yang jempol, yang kaki yang cantengan, tapi ya, badan semua merasakan. Itu adalah gambaran bagaimana, ya, kaum muslimin itu bersaudara seperti satu jasad, seperti itu. Nah demikian pula, ya, kalau kita menyakiti saudara kita, itu sama saja kita menyakiti jasad kita sendiri, menyakiti diri kita sendiri. Nah ini pengertian yang kedua, fala tadhlimu anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim kepada diri kalian sendiri, maksudnya berbuat zalim kepada orang lain, kepada saudara kita. Itu dilarang, ya, bahkan larangannya lebih, ya, dahsyat lagi, ya, ini berbuat zalim kepada saudara kita, apakah kita menipunya, menyakitinya secara fisik misalnya, atau menyakitinya secara verbal, ya, dengan omongan, fitnah, ghibah dan sebagainya, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian fala tadhlimu anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian, yaitu saudara kalian. Jadi pengertian yang kedua itu menzalimi orang lain. Para ulama menegaskan bagaimana kalau kita bertobat kepada Allah, ya, syaratnya 3 kan gitu, ya. Bertobat kepada Allah atas dosa-dosa misalnya yang ada hubungannya yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang misalnya dia minum khamar, ya, dia kan menantang perintah Allah Subhanahu wa taala. Khamar diharamkan oleh Allah. Nah kalau dia mau bertobat, syaratnya 3, ya, 3 syarat. Yang pertama, ayyuqli'a 'anil ma'siyah, dia harus, ya, mencabut diri dari kemaksiatan tersebut. Arti ditinggalkan kemaksiatan itu, jangan dikerjain lagi. Itu syarat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggalin lagi minuman tersebut, ya, jangan tinggalkan minuman tersebut, jangan dikerjakan lagi. Terus wa ayyandama ala fi'li, dia harus merasa menyesal atas perbuatan dosa tersebut. Ya, dia asalnya peminum misalnya, dia menyesali perbuatan tersebut. Dan yang ketiga, wa yazima alla ya'uda ilaihi abada, dia bertekad untuk tidak kembali lagi minum khamar tersebut. Ya, dia bertobat kepada Allah, ya, dengan tekad ini, ya, arti ini yang disebut taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima taubatnya. Ya. Akan tetapi kalau dosa yang berhubungan, ya, dengan sesama manusia tadi, zalim kepada saudara kita, ya, maka syaratnya di samping yang 3 tadi ada tambahan, jadi 4 syaratnya. Dia harus minta ridho, minta halal dari orang yang pernah dizaliminya. Ya, kalau orang bertobat dengan atas satu dosa yang dia lakukan, yang hubungannya dengan Allah, dia bisa diam-diam minta taubat, ya. Dia bisa, ya, dengan mudah, ya, memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan Allah Maha Pengampun. Ya, Allah Subhanahu wa taala Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang.
Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini Allah tegaskan seperti itu. Dan juga Allah tegaskan, Rasulullah tegaskan dalam hadis-hadisnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hambanya sebesar apapun dosanya, akan diterima oleh Allah. Ini kalau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau dosa yang berhubungan dengan manusia, di samping tadi 3 syarat tadi, kita harus meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zalimi. Kalau pernah ngambil hartanya, kita harus kembalikan. Kalau kita pernah memfitnahnya, kita harus minta ridho kepadanya dan harus kita klarifikasi. Sekarang kan orang fitnah gampang banget, itu pakai media ya. Nah, harus diumumkan juga itu ya, diumumkan pada media lagi ya, untuk kita membatalkan tuduhan kita, fitnah kita itu ya. Di samping ya, kita meminta maaf dari orang tersebut, karena ya itu, karena dosa ini menyebar. Fitnah dengan fitnah ini yang kita sebar melalui media sosial sekarang ini. Kalau dulu menyebarannya dari mulut ke mulut biasanya orang fitnah. Kalau sekarang ya, lebih gampang berbuat dosa ya, dengan media sosial ini. Seorang membuat dosa bisa berlipat-lipat seperti itu. Kalau dulu paling sesuai dengan apa yang disampaikan aja, diketemuin orang, disampaikan misalnya fitnah, dia fitnah orang. Ya, orang fitnah nyampein lagi kepada orang lain gitu. Kalau sekarang media sosial ya, langsung dipencet nyebar ya, setiap yang nyebar ini yang terima mencet lagi ke grupnya, nyebar lagi. Itu minta maafnya ya, itu repot ini ya. Oleh karena itu harus ya, dia itu mengklarifikasi dan menyebarkan kembali ya, permohonan maaf itu, dan menyatakan bahwasanya apa yang saya tuduhkan kepada si fulan dahulu itu adalah tidak benar ya, si fulan adalah orang yang baik yang saya dulu telah memfitnahnya, seperti itu. Repot nggak ini? Ini lebih repot ya. Oleh karena itu Rasulullah berkali-kali ingatkan kita agar supaya kita jaga ya, lisan kita, jaga anggota tubuh kita ya, dari melakukan kezaliman seperti ini ya, karena ya, akan berdampak sangat fatal buat diri kita sendiri. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Artinya menzalimi, baik itu menzalimi diri sendiri yang melakukan dosa yang berhubungan dengan Allah, atau menzalimi saudara kita ya, dengan melakukan misalnya kejahatan terhadap mereka, baik itu dilakukan oleh anggota tubuh kita maupun oleh ucapan-ucapan kita. Jadi fala tadrimu fihinna anfusakum. Ini kezaliman adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berbuat zalim kepada orang lain. Ya. Allah saja yang menciptakan manusia. Ya, manusia kan ciptaan Allah. Allah bisa saja bertindak sesuai kehendaknya kan. Kita ciptaan Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ya, wa ma ana bidzallamin lil abid. Aku sama sekali tidak ya, melakukan perbuatan zalim kepada hamba-hambaku. Allah Subhanahu wa taala ya, tidak berlaku zalim kepada hambanya, padahal hamba-hambanya ini adalah ciptaan Allah. Bahkan dalam satu hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, sesuai apa yang ya, dia dapatkan dari Allah, beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah berfirman, inni ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ini Allah Subhanahu wa taala katakan ya.
Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zalim atas dirinya. Artinya maksudnya Allah itu tidak akan berbuat zalim. Allah anggap itu haram, padahal Allah yaf'alu ma yasha. Allah itu bisa bertindak sesuai kehendak Allah. Ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu nggak bakal ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Allah melakukan apa saja, nggak ada yang akan mempertanyakan Allah Subhanahu wa taala, menghisap Allah nanti di akhirat. Nggak ada. Wa hum yus'alun, tapi manusialah yang akan ditanya terhadap perbuatannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menguasai alam semesta, yang menciptakan alam semesta ini, dan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala haramkan kezaliman atas dirinya. Artinya menunjukkan Allah tidak akan berbuat zalim. Allah tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ketika misalnya ada seorang tertimpa musibah atau bencana, itu sebenarnya bukan Allah zalim kepada hamba-hambanya. Itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, la'allahum yarji'un, kata Allah, agar supaya mereka bisa kembali, mereka sadar. Ya, dengan adanya peringatan-peringatan, ya, itu supaya manusia sadar sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan alam ini seperti yang tadi sudah kita terangkan, secara teratur, secara serasi, secara nyaman, ekosistemnya berjalan dengan seimbang, ya. Tapi biasanya manusialah yang membuat ketidakseimbangan tersebut sehingga terjadi bencana, misalnya kebanjiran, ya, kebakaran dan sebagainya. Itu adalah akibat ulah manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi mereka. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak menzalimi mereka, tapi mereka lah yang sebenarnya menzalimi diri mereka sendiri, ya. Mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Oleh karena itu Allah katakan, ya, inni haramtu dzulma ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman ini haram dilakukan di antara kalian. Ya, Allah saja mengharamkan kezaliman tersebut. Ya. Oleh karena itu kezaliman diharamkan dilakukan di antara kalian, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bagaimana dosa kezaliman ini sangat besar, ya. Kenapa? Ya, misalnya riba itu diharamkan, Allah Subhanahu wa taala terangkan, fa bidzulmim minalladzina hadu. Ya, karena ada kezaliman, ya. Disebabkan kezaliman, ya, dari orang-orang Yahudi dulu, ya, yang melakukan riba itu banyak dari orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala katakan fa bidzulmim minalladzina hadu, ya. Dikarenakan kezaliman orang-orang Yahudi, ya, haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Disebabkan karena kezaliman orang-orang Yahudi, maka kami haramkan kepada mereka kebaikan-kebaikan yang dihalalkan bagi mereka, wa bisaddihim an sabilillah, dan dikarenakan karena mereka menghalang-halangi jalan Allah, ya, banyak menghalang-halangi dari jalan Allah, wa akhdhihimur riba, dan mereka mengambil riba. Nah, ini ya, riba itu karena diharamkan karena ada kezaliman, ya. Bukan karena ada pertambahan, bukan. Ya, misalnya ada orang meminjamkan suatu mente,
Ketika kita butuh diberikan modal, kemudian ketika kita sudah ternyata dengan modal itu kita bisa berdagang dan kita maju mendapatkan harta, kita kembalikan itu hartanya, pinjaman kita. Kemudian kita sebagai rasa syukur kita mau berikan hadiah sama dia, boleh, nggak apa, karena nggak ada kezaliman di situ. Ya, tapi ketika seorang menjamkan uang, kemudian dia minta tambahan, kalau di waktu kembalikan, ketika terlambat didenda lagi, itu kezaliman. Orang lagi susah, ya, malah dibebani dengan berlipat-lipat ganda. Itu sebabnya oleh karena itu diharamkan. Ya, jadi karena kezaliman ini, zaliman ini adalah perbuatan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi fala tadzlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Ini ayat berikutnya menceritakan bagaimana pada waktu itu kaum muslimin dimusuhi, diperangi oleh kaum musyrikin, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa qatilul musyrikina kaffah, perangilah kaum musyrikin secara bersatu, secara menyeluruh, ya, bersatu kalian itu. Kaffah bukan semua orang musyrikin dimusuhi, ya, diperangi, tapi ya, maksudnya di sini perangilah mereka dengan bersatu, ya. Kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka memerangi kalian secara kaffah, secara bersatu. Artinya kita kalau kita bercerai-berai, pasti mereka akan mudah, sedangkan mereka bersatu, kita bercerai-berai, maka kita ini akan gampang dikalahkan. Oleh karena itu Allah ingatkan, ya, kalau memerangi mereka sebagaimana mereka memerangi secara bersatu, ya, kita pun melakukan seperti itu. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan difahami, ya, dikatakan waqatil musyrikin kaffah, perangilah semua kaum musyrikin, bukan seperti itu. Kalau seperti itu berarti setiap kita ketemu orang musyrikin kita harus perangi, bukan begitu, ya. Apalagi kalau diartikan membunuh, setiap ketemu orang mukmin musyrik dia dibunuh, enggak seperti itu, ya. Tapi ini pengertiannya artinya kita balas serangan mereka sebagaimana mereka memerangi kaum muslimin secara kaffah. Artinya kaffah itu bersatu, totalitas, seperti itu. Kita juga harus memerangi mereka secara kaffah, secara bersatu dan juga totalitas. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Artinya orang-orang yang benar-benar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan larangannya, terutama di bulan-bulan haram ini, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menjaga kemuliaannya. Ya. Rasulullah SAW ketika Hajjatul Wada, ya, berkhutbah di hadapan kaum muslimin, ya, bertanya, hari apa ini? Bulan apa ini? Sahabat diam, sahabat kira ahlan wasalan, sudah datang. Sahabat kira Rasulullah akan ganti namanya itu Ashhurul Hurum, ya, bulan haram, bulan Dzulhijjah. Di tanah apa ini kalian, ya, berada? Ya. Semuanya terdiam, ya. Lalu Rasulullah SAW, bukankah kalian berada di bulan haram, di bulan yang mulia? Karena Dzulhijjah kan termasuk kan bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bukankah kalian berada di tanah yang haram? Arti tanah haram, ya, di Mekah. Bukankah kalian berada di bulan yang haram, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Lalu Rasulullah SAW katakan, inna dima'akum wa amwalakum
haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Ketahuilah sungguhnya harta kalian, ya, darah kalian, kehormatan kalian itu haram. Arti haram maksudnya ya, terpelihara, ya, tidak boleh di darah itu sembarang dialirkan, seorang dibunuh, ya, kehormatan yang nggak boleh dicederai, seperti dimuliakannya hari ini, bulan ini di tanah mulia ini, ya, di tanah haram ini. Itu menunjukkan bagaimana ya, kita dilarang baik berbuat zalim kepada diri kita sendiri maupun berbuat zalim apalagi kepada saudara kita. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan dari renungan kita di surah At-Taubah ayat 36. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.